Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan kita zaman sekarang sampai ke akhirat nanti, insyaallah. Pertama, kita berada di alam roh. Alam roh suatu alam di mana manusia sebelum diutus oleh Allah, mereka di sana. Dan diciptakannya pertama manusia. Dan manusia tersebut menerima utusan untuk turun ke dunia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun di dunia tidak langsung menjadi manusia, tetapi pergi ke alam rahim. Itu alam yang dimana ibu kita mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dalam masa mengandung, kita tidak bisa berpikir bahwa ibu kita itu sangat bekerja keras untuk kita, supaya kita sehat dan supaya kita hidup dengan sehat. Yang selanjutnya adalah alam dunia, di mana kita hidup di sini hanya sementara. Jangan membanyakkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Urusan akhirat sangat penting bagi hidup kita, karena kita di akhirat nanti kita akan hidup dengan nyaman jika kita memperbanyak perbuatan amal baik. Selain itu, di dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk sombong. Kita seperti mempunyai mobil, jangan disombongkan, itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya titipan untuk kita. Jangan sampai memberatkan urusan dunia. Dan di alam dunia ini kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita wafat, maksudnya ya meninggal itu. Sampai akhirnya kita lalai dengan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah alam kubur, ya. Persinggahan sementara jasad sampai kita datangnya hari kebangkitan. Dan di situ kita akan ditanyai oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Apa pertanyaannya? Man robbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Man kitabiyuka? Apa kitabmu? Man dinuka? Apa agamamu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan terakhir, man ihwanuka? Siapa saudaramu? Begitu orang beriman yang menjawab, insya Allah bisa. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang selanjutnya, setelah hari kiamat sudah selesai, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah padang yang sangat luas. Sangat luas sekali, lebih dari bumi. Itu tempat kumpulnya para kaum Adam sampai kaum Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kita dapat menyadari bahwa matahari itu cuma sejengkal dari kepala kita. Bayangkan, matahari yang sekarang jauhnya melebihi bumi, itu sudah panas, apalagi cuma sejengkal. Dan mereka atau manusia yang kafir itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kalau orang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanjangkan leher. Akan dipanjangkan oleh Allah lehernya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan dihitung amal kita. Amal baik kita yang lebih banyak atau amal buruk kita yang lebih banyak waktu di dunia. Masya Allah, bayangkan saja amal buruk kita yang banyak dihitung dari kedua tangan kita aja, pasti banyak. Belum mata kita, belum mulut kita, belum telinga kita, belum hidung kita, belum semua anggota tubuh kita. Semoga kita lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Amin amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya kita akan ditimbang, yaitu yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan buruk kita.
Apakah kita lebih banyak amal baiknya, dan apakah sebaliknya amal buruk kita yang lebih banyak? Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Di penimbangan ini atau yaumul mizan ini, Allah akan menimbangnya seadil-adilnya. Meski amal kita sesemut, ditimbang juga. Amal kita sebutir gula, ditimbang juga. Masya Allah, Allah maha adil. Setelah melakukan penimbangan amal baik dan buruk, kita akan menuju ke telaga. Telaga itu adalah telaga yang bersumber dari Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar adalah sungai yang mengalir sangat jernih di surga Firdaus tentunya. Telaga ini akan ditemukan oleh orang-orang yang beriman saja, dan untuk meminumnya, karena di akhirat nanti sangat panas suhunya. Bayangkan di sini sudah panas, apalagi di akhirat sana sangat panas. Dan orang yang kafir itu tidak akan menemukan telaga tersebut, karena telaga tersebut khusus untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita dapat mencari telaga tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Setelah orang beriman meminum telaga tersebut, mereka semua akan pergi ke Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang tipisnya luar biasa sekali, Masya Allah. Tipisnya seperti sehelai rambut dan setajam pedang, lebih tajam dari pedang, lebih dari itu. Sehelai rambut yang dipotong 7 bagian. Bayangkan, satu bagian saja sudah kecilnya minta ampun, apalagi dipotong 7 bagian. Masya Allah, bisa-bisa kita auto berdebar ya jantungnya. Dan panjangnya itu 15.000 tahun. Bayangkan, panjang Shiratal Mustaqim itu 15.000 tahun. 5.000 tahun turunan curam, 5.000 tahun tanjakan yang curam, 5.000 tahun dataran yang biasa, dataran biasa. Poinnya, kita kalau sering berkurban, maka kita akan bersama dengan hewan kurban kita untuk menuju surga. Tahu itu ya. Jika kita berkurban kambing, maka kita akan menaiki kambing. Jika kita berkurban sapi, maka kita naiki sapi. Jika kita kurban unta, kita akan menaiki unta. Seperti itu ya. Dan Shiratal Mustaqim itu membentang antara surga, antara akhirat dan surga. Surga itu insya Allah langsung ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi sekali. Dan kalau kita jatuh, Masya Allah, kita akan dihadapkan dengan neraka jahanam. Bayangkan. Ya, semoga kita akan beristighfar selalu dan memperbanyak amal baik kita dan mengurangi amal buruk kita. Walau buruk kita lebih banyak dari amal baik kita, coba kita beristighfar. Insya Allah, Allah mudahkan kita menuju jalan yang benar lagi, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita di sini sudah bertausiah tentang perjalanan kita dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah melancarkan puasa kita dengan baik dan tidak dibatalkan mestinya. Ya, segitu saja dari saya. Semoga kita masih ada di perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.